Perkenalkan, nama saya Firda Tasya Kamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon pubertas pada ruminansia jantan. Kita langsung saja ya. Pada saat ruminansia jantan menerima rangsangan berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus akan mensekresikan GnRH atau gonadotropin releasing hormone, lalu dilanjutkan ke hipofisa dan kemudian dilanjutkan ke adenohipofisa. Adenohipofisa mensekresikan hormon LH atau ICSH dan hormon FSH. Pada LH atau ICSH akan menstimulus sel Leydig yang akan menghasilkan testosteron. Fungsi testosteron sendiri yaitu untuk menghasilkan seks sekunder pada ternak dan meningkatkan libido pada ternak. Testosteron juga akan membantu dalam proses spermatogenesis. Kemudian pada FSH akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Sel Sertoli berguna untuk memberikan nutrisi pada sperma pada spermatogenesis. Lalu untuk tubulus seminiferus berfungsi untuk spermatogenesis atau produksi sperma. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon pubertas pada unggas betina. Kita langsung saja ya. Pada saat unggas betina menerima rangsangan berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus akan mensekresikan GnRH atau gonadotropin releasing hormone, lalu akan diteruskan ke hipofisa. Hipofisa ada dua, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH, LTH, dan LH. Hormon FSH akan menstimulus ovarium dan ovarium akan mensekresikan estrogen dan progesteron. Fungsi estrogen sendiri yaitu untuk merangsang pertumbuhan folikel dan meningkatkan kalsium, protein, dan lemak pada proses pembuatan telur. Untuk progesteron itu berfungsi untuk membuat saluran telur itu menjadi normal. Untuk hormon LTH sendiri untuk menimbulkan sifat mengeram pada ayam. Lalu untuk hormon LH berfungsi untuk ovulasi atau pelepasan yolk. Kemudian pada neurohipofisa akan mensekresikan hormon oksitosin yang berfungsi untuk proses keluarnya telur. Perkenalkan, nama saya Arif Musaid. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi ternak ruminansia betina dan hormon reproduksi unggas jantan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi pada ternak ruminansia betina. Pada ternak ruminansia betina yang peroleh rangsangan dari luar akan meneruskan rangsangan tersebut dan akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus yang peroleh rangsangan dari luar akan mensekresikan hormon GnRH, yang kemudian hormon GnRH ini akan merangsang hipofisa. Hipofisa itu sendiri ada dua, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Pada ternak ruminansia betina yang birahi, rangsangan dari hipofisa akan diteruskan ke adenohipofisa, yang kemudian adenohipofisa akan mensekresikan tiga hormon, yaitu hormon FSH, hormon LH, dan hormon LTH. Terjadinya proses birahi disebabkan karena hormon FSH yang disekresikan oleh adenohipofisa akan merangsang pertumbuhan folikel, yaitu meliputi folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel de Graaff. Di dalam folikel de Graaff terdapat sel TK interna, yang mana sel TK interna tersebut akan memproduksi hormon estrogen. Meningkatnya hormon estrogen pada ternak akan menyebabkan birahi. Ternak yang telah birahi dan apabila dikawinkan akan terjadi ovulasi. Ovulasi dapat terjadi karena meningkatnya jumlah LH yang disekresikan oleh adenohipofisa bersama dengan jumlah estrogen, sehingga akan menekan ovarium dan terjadilah ovulasi atau ovum keluar. Setelah terjadi ovulasi, ada dua kemungkinan, yaitu ternak bunting ataupun tidak bunting. Pada ternak bunting, korpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron, yang mana hormon progesteron ini akan menjaga kebuntingan ternak dan menebalkan dinding endometrium. Apabila tidak terjadi kebuntingan, maka dinding endometrium akan menghasilkan prostaglandin yang akan meluruhkan korpus luteum atau melisiskan korpus luteum.
Rendahnya hormon progesteron dan meningkatnya hormon estrogen pada saat menjelang kelahiran akan menyebabkan terjadinya kontraksi pada uterus. Peningkatan hormon oksitosin juga menyebabkan uterus lebih sensitif terhadap estrogen, yang mengakibatkan meningkatnya kontraksi uterus. Sedangkan meningkatnya hormon relaksin akan menyebabkan dilatasi serviks atau pelebaran serviks, sehingga akan memudahkan pada proses partus. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi pada ternak unggas jantan. Bekerjanya hormon reproduksi ternak unggas jantan dimulai dari adanya rangsangan dari luar. Kemudian rangsangan dari luar ini akan diterima oleh hipotalamus. Setelah menerima rangsangan, hipotalamus akan mensekresikan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon GnRH akan merangsang hipofisa dan kemudian diteruskan ke adenohipofisa. Adenohipofisa ini akan mensekresikan dua hormon, yaitu hormon FSH dan hormon LH. Hormon FSH akan menstimulus sel Sertoli untuk memberikan nutrisi pada saat proses spermatogenesis. Hormon FSH juga akan menstimulus tubulus seminiferus sebagai tempat terbentuknya atau produksi sperma. Selain hormon FSH, adenohipofisa juga mensekresi hormon LH. Hormon LH di sini akan menstimulus sel Leydig untuk memproduksi hormon testosteron, yang dimana hormon testosteron ini akan digunakan untuk proses spermatogenesis. Sekian dari saya, terima kasih. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa organ reproduksi pada ternak unggas jantan meliputi testis, epididymis, vas deferens, dan organ kopulasi. Sedangkan pada unggas betina meliputi ovarium, oviduk, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Pada organ reproduksi ternak babi jantan meliputi testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, dan penis. Lalu organ reproduksi babi betina yaitu ovarium, oviduk, uterus, vagina, dan vulva. Lalu ada hormon yang bekerja pada ternak jantan babi maupun unggas meliputi GnRH, FSH, ICSH, dan hormon testosteron. Sedangkan pada ternak betina babi dan unggas meliputi GnRH, FSH, LH, LTH, oksitosis, relaxing progesteron, dan estrogen.